Berjumpa dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini Teddy akan mencoba kita ngobrol-ngobrol tentang memperbanyak pohon durian dari biji dan agar supaya cepat berbuah. Untuk mengikutinya jangan lupa bunyikan lonceng dan like kepada kawan-kawan, di-share untuk sampai informasi ini agar dimanfaatkan oleh kawan-kawan yang memang pemahaman tentang durian masih sangat minim. Dan mohon maaf kepada para pakar, para master tentang durian. Dalam hal ini saya memohon restu untuk menyampaikan kepada kawan-kawan ilmu yang kita miliki untuk bisa sampai kepada kawan-kawan. Oke, kita akan mulai dari pembicaraan tentang durian. Kawan-kawan, saya adalah penyuka dan penghobi mengkonsumsi durian, yang akhirnya saya juga menanam durian di Kabupaten Tenggamus. Memang di Kabupaten Tenggamus belum secara signifikan orang-orang yang menanam durian, terutama durian unggulan. Tetapi jangan salah bahwa durian lokal itu sudah banyak di Tenggamus itu ditanam itu. Bahkan ada beberapa daerah termasuk di Naningan, kemudian di Cukubalak, dan yang lebih lagi adalah di Beton. Atau Beton itu antara di jalur utama antara dari Talang Padang atau dari Bandar Lampung mau ke Kota Agung, itu akan melewati setelah Batu Keramat itu adalah Beton. Nah, disitulah sentra durian yang saat ini masih utuh. Kenapa saya katakan begitu? Itu pohonnya masih memang pohon-pohon besar sekali, pohon yang sangat luar biasa, dan itu sudah puluhan tahun, ada yang sampai 30-40 tahun lebih. Kemudian memang itu ditanam dari biji. Nah, itulah keberhasilan kawan-kawan dari para petani di Kabupaten Tenggamus, itu adalah nanam dari biji. Dan itu kebunnya bukan sedikit, sangat banyak. Bahkan awal mulanya ada di Sumur Tujuh, kemudian di Siring Betik. Itu adalah durian-durian unggulan yang sangat bagus. Tetapi saat ini memang dengan revitalisasi keadaan, apalagi keadaan kemarin itu suasana dan cuaca yang kurang bagus, banyak yang ditebangin karena memang sudah mau direhabilitasi menjadi durian-durian unggulan. Tetapi yang masih tertinggal ada di Beton. Nah, saya akan berbicara bahwa durian Tenggamus itu durian bagus. Seperti yang dalam konten saya, ngopi durian dengan Pak Darsim, itu adalah dia adalah salah satu tokoh, salah satu orang yang menanam durian itu dari biji, dan alhamdulillah dia bisa kemakan sama beliau. Nah, saya akan berbicara pada hari ini bahwa memperbanyak tanaman durian dengan biji itu sangat bagus. Jadi alternatifnya adalah kita lebih bagus tanam durian itu dari biji. Karena apa? Dari biji bisa dipertanggungjawabkan kelanggengan dan keberlangsungan itu tanaman durian. Saya belum dengar kalau dari tanaman-tanaman yang lain, tetapi kalau dari biji, saya ada di Bengkulu, saya informasi mendapatkan dari Pak Haji Rudi, itu sudah 3 generasi. Artinya pohonnya sangat-sangat besar. Nah, kemudian juga di Jawa itu banyak itu pohon yang sudah ada yang sampai ratusan. Dan itu hasilnya sangat luar biasa. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana memperbanyak tanaman durian dengan biji. Nah, ini kawan-kawan. Jadi yang pertama-tama adalah kita tanam dari biji gini. Kita boleh bikin di tanam-tanam ini. Itu, ditanam seperti ini. Sebenarnya yang lebih bagus adalah kita langsung ditanam di kebun. Ditanam di kebun, kemudian nanti udah usia sekitar 1 tahun, kita akan bawa entres, kemudian akan dikawinkan di sana atau di sambung cucuk di sana. Itu yang sangat bagus. Tetapi karena untuk simpelnya kita ini diadakan dulu di sini, yaitu dijadiin polybag untuk menjadi supaya tumbuh. Nah, ini yang baru. Nah, ini baru 2 bulan ini. Baru 2 bulan ini. Dan ini juga sebenarnya sudah bisa disamcuk. Ini bisa disamcuk. Nah,
Disamcuk ini, disamcuk ini. Nah ini disamcuk ini kita harus mencari bibit yang unggul. Bibit yang unggul dulu. Nanti lihat cara menyambung pucuk di konten saya. Tapi ini adalah informasi dulu bahwa menanam durian dari biji itu akan cepat berbuah. Kenapa? Karena memang ini ada proses vegetatif yang dilakukan oleh seedlingnya. Ini seedling, ini oleh seedlingnya. Kemudian nanti generatifnya itu akan ada dari entres. Nah, dari entres itulah ini disambung ini. Nah, ini sambung nanti. Nah, ini hasil sambungannya saya akan iniin. Nah, ini hasil sambungan. Ini pohon ini nih Pak, ini asalnya adalah dari tanam seperti ini. Nah, tanam seperti ini, kemudian tumbuh menjadi begini. Tadi kan dari sini tanam dari biji, kemudian seperti ini. Nah, ini telah menjadi seedling. Kemudian ini seedling ini kita akan potong, kemudian masukin sisipin di sini. Nah, sudah ukuran 1 tahun. Inilah. Ini. Nah, ini sambungannya masih ada dari sini. Nah, ini usia 1 tahun nih Pak. Dan ini udah siap untuk ditanam. Nih. Udah kira-kira 1, 2, sudah 50 cm lah. 50 sampai 60 cm. Ini 1 tahun. Mungkin dengan materi yang lebih bagus mungkin akan lebih bagus. Nah, inilah kenapa tanaman yang dari biji itu cepat berbuah. Karena memang seedling bawahnya itu adalah asli dari tanaman. Gitu. Kemudian atasnya ini dari entres, dari bibit yang sangat bagus. Dan ini dari bawor yang saya lakukan, ini dari Pak Haji Rudi. Karena di Tenggamus sudah ada perkebunan durian bawor yang sudah beberapa kali musim. Mungkin suatu saat nanti saya akan bawa jalan-jalan ke kebun Pak Rudi. Ini hasilnya yang sudah seperti ini. Dan udah kayak gini, ini generatif ini. Dalam artian, karena kalau yang dari sini, yang ke bawah, kalau kita nanam dari biji, tidak dilakukan dengan sambung pucuk, itu seperti ini nah. Itu dari biji itu berbuahnya di atas 10 tahun. Jarang sekali yang 7 tahun sudah berbuah. Itu di atas 10 tahun. 10 sampai 12 tahun baru berbuah. Nah, dengan adanya kayak gini disambung pucuk, itu buahnya justru akan lebih cepat berbuah. Dan ini 3 tahun saya jamin. Bukan pasti ya, dijamin. Kenapa saya katakan begitu? Karena setelah terbukti di kebun Pak Haji Rudi yang ada di Sirnagali, itu hampir rata-rata 3 tahun sudah berbuah. Bahkan di tahun keempat beliau sudah panennya sangat banyak. Di tahun kelima kemarin itu duriannya sangat luar biasa. Lihat di konten saya, durian Pak Haji Rudi yang ada di Kabupaten Tenggamus itu sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa konten saya terdahulu, termasuk juga adalah menanti durian jatuhan, kemudian durian di kebun kopi, itu sangat bagus untuk disimak oleh bapak-bapak. Karena apa? Itu adalah sebuah keberhasilan. Nah, inilah yang saya sampaikan bahwa nanam dari biji itu bisa cepat berbuah sejauh itu disambung pucuk setelah dilakukan penyambungan. Karena apa? Itu sudah generatifnya sudah dibawa dari pohon tua, pohon unggulan kita. Nah, itulah yang saya sampaikan tentang bagaimana cara kita memperbanyak durian dengan biji, yaitu adalah dengan menanam biji dulu, kemudian baru disambung pucuk. Itulah yang saya sampaikan untuk ke kawan-kawan, terutama adalah penghobi durian. Saya sarankan untuk menanam dari biji dulu, kemudian nantinya
sudah setahun, baru kita sambung pucuk. Dan insya Allah yang ke bawahnya akan menjamin pertumbuhan yang sangat lama, bahkan bisa puluhan tahun, karena memang ada akar tunggangnya yang menembus bumi, itu menjamin untuk tanaman itu kuat, tumbuh dengan baik, dan mencari makanannya akan lebih luas di situ. Tentunya setelah diberikan subsidi pupuk yang lebih baik dan sesuai dengan kepentingan dari tanaman itu sendiri. Tapi yang lebih pentingnya lagi adalah di Samcuk adalah disambung pucuk untuk segera mendapatkan bibit yang bagus. Itulah yang saya sampaikan mungkin dari Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tegamus. Mudah-mudahan pengetahuan yang sedikit ini menambah wawasan dan hasanah pengetahuan tentang pendurianan untuk bapak-bapak sekalian. Mungkin itu saja. Jangan lupa sub, like, dan komen kepada konten saya. Dan jangan lupa untuk menyampaikan kepada kawan-kawan lain untuk diberikan kepada yang lain, di-share. Jangan lupa untuk perjalanan berikutnya adalah bunyikan lonceng. Terima kasih.